saya kayak diketok-ketok, terus seakan-akan saya mendengar ada orang yang berbicara kalau tolong buka pintu itu, menengoklah ke got, ada anak-anak yang jatuh, dia bilang begitu. Jadi karena spontan saja dia percaya, dia buka pintu malam itu, dia tidak kasih tahu saya. Dia melihat ke bawah, memang dia tetap seperti saya, dia dengar tangisan bayi. Jadi memang tangisan bayi semua yang didengar di depan rumah saya itu. Keesokan paginya tante saya tanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Sutrani Alia. Kali ini kita akan mendengarkan cerita dari Mbak Ika. Ya, Mbak Ika. Halo. halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Hari ini saya akan berbagi cerita pengalaman saya waktu tinggal di Sulawesi Tenggara ya, daerah Kendari. Saat itu saya tinggal di sana kurang lebih sekitar 10 tahun yang lalu ya. Kebetulan kita lagi dapat pindah tugas ke sana, dan saat itu kami dapat rumah dinas. Rumah dinas itu untuk wilayah yang kami tempati ya Mbak, boleh dikata dia perumahan yang terbaik, maksudnya yang terbagus ya untuk di daerah Puatu. Di situ saya ingat saya pernah tinggal di daerah Puatu, yaitu perumahan elit untuk daerah sana ya. Nah saat itu saya memang perumahan itu sudah boleh dikata semua sudah, lahan itu semua sudah terisi bangunan rumah ya Mbak, cuman penghuninya yang kurang. Nah singkat cerita, rumah itu saya dapat di pojok nomor pertama. Jadi pojok, di belakang itu masih ada blok-blok, dengan di depan saya itu masih ada blok. Saya berada di blok tengah tapi pojok. Nah karena kita itu di daerah sana air itu susah ya Mbak, karena masih air pegunungan. Jadi mengalirnya itu di malam hari, jadi orang semua menampung, apalagi kalau musim hujan kita manfaatkan. Nah ini rumah yang saya tempati begitu besar dan dia rumah ini letter U ya, letter U. Entah itu pemilik sebelum kita yang masuk, karena kita anggap dia itu mes ya, apa yang pertama itu atau pemilik rumah itu Chinese atau bukan, kami juga tidak tahu persis. Cuman rumah yang kami tempati itu pertama kita masuk itu sedikit kaget ya Mbak, karena sangat banyak lilin. Lilinnya itu ukuran besar ya, ukurannya sangat besar. Merah? Ya, warna merah. Saya belum pernah lihat juga lilin sampai ukuran sebesar itu. Nah waktu saya tinggal di dalam rumah itu kurang lebih 5 kamar, mempunyai ruang tamu, ruang keluarga, dapur, kamar pembantu. Nah rumah ini awalnya saya tidak terlalu takut waktu saya tinggal ya, karena saat itu saya punya anak bayi. Anak bayi itu saya kurang lebih umur 1 tahun lebih. Nah itu di rumah yang kami tempati ada, entah itu dia bentuk kolam renang atau dia ruang tengah ya Mbak, itu dia tehelnya berwarna merah. Jadi itu ruangan tamu semua tehel putih. Kita masuk ke ruang keluarga dengan dekat kamar pembantu, kamar tamu, dia di situ tehel merah, dia semua tehel merah. Nah itu tadinya saya pikir itu kolam renang, tapi kalau kolam renang kenapa ada kayak buffet televisi yang besar yang Mbak di bawah situ, tapi dia dalam. Jadi kita ada turun sampai 4, 5, 6 tangga untuk di ruangan ya ke bawah itu ya, dengan di setiap sudutnya itu ada lilin merah. Nah, jadi karena saat itu ya saya tinggal di rumah itu sama anak, sama mama. Nah setiap malam hari itu tidak ada, malam pertama saya tinggal itu saya tidak ada pikiran untuk takut atau apa, karena saya pikir itu dari
10 petak rumah ke sana itu, saya pikir saya bertetangga banyak. Di depan rumah itu pas TK, nah di depan TK itu cuma 2 penghuninya. Nah saya pikir itu saya bertetangga banyak kiri kanan, padahal saya nanti itu tersadar ternyata saya di deretan itu cuma saya sendiri yang tinggal. Nah berlangsung berapa hari, kemudian berapa hari, saya makin merasa ketakutan kalau masuk ke ruang keluarga, ke ruang ke belakang. Namun tidak mau, saya harus ke belakang karena kamar saya di depan, kamar orang tua saya di samping, terus ada kamar mandi, ruang tamu. Nah untuk menuju ke dapur itu saya harus melalui yang tehel merah itu yang saya bilang ya Mbak, yang tehel merah. Nah di situ ruang makan apa dan segala macam. Jadi memang saya harus lalui. Tapi lama kelamaan saya kayak merasa takut. Saya sampai mengambil tempat yang seperti kolam renang itu untuk tempat musola. Saya bikin musola di situ buat saya sholat. Tapi memang ketakutan saya lebih besar ya, karena saya selalu melihat ke lilin-lilin karena begitu banyak sekali lilin di dalam ruangan situ. Nah pada malam hari saya coba, karena pas lagi mengalir air kencang, saya selalu mencucinya itu di teras rumah pas depan pintu karena saya masih ada rasa takut untuk ke ruang belakang. Nah saya selalu mencuci itu jam-jam 10 malam. Jam 10 malam, karena saya tidak ada pemikiran hal-hal yang negatif pada saat itu, tidak ada ya. Karena saya pikir saya berada tinggal di perumahan elit, terus saya rasa daerah aman, jadi saya juga tidak jauh dari masjid. Nah pada saat saya mencuci, rumah saya itu pas berdepanan dengan pohon pepaya. Setiap saya menyikat, saya mendengar suara anak bayi menangis. Tapi saya tidak menghiraukannya, saya pikir yang menangis itu anak tetangga. Saya belum sadar kalau saya tidak punya tetangga saat itu. Jadi saya mencuci terus sekitar, saya merinding Mbak, sekitar jam-jam setengah 12 malam saya mau menyepul karena anak bayi saya sempat menangis ya. Jadi saya masuk ke kamar, saya berhenti mencuci. Pas sekitar setengah 12 malam saya keluar, saya menyepul, makin kencang suara anak bayi itu, astagfirullahaladzim. Suara anak bayi itu makin kencang. Saya berdiri dari tempat saya duduk itu, jongkok mencuci, menyepul. Saya keluar melihat ke pagar saya karena posisi rumah kita memang tinggi. Saya melihat ke sudut karena rumah yang kami tempat itu letter U ya. Saya ke sudutnya kiri kanan, saya melihat ke got apa semua. Tidak ada yang saya lihat. Saya malah berpikir mungkin ada orang buang bayi kah, atau anak orang ini kok tidak berhenti menangis. Nanti saya tersadar sekitar jam 12 malam, tidak berhenti tangisan itu, makin tidak berhenti, makin saya cari. Setelah saya tahu kalau itu bukan manusia mungkin yang saya dengar pada saat itu, ketakutan saya tiba-tiba meloncat. Saya langsung masuk kamar. Saking takutnya itu sampai pintu kamar itu saya ingat sekali, saya punya lemari TV di dalam kamar, saya dorong, saya tutup. Saya peluk anak saya betul-betul ketakutan. Karena saya tidak pernah sadar kalau selama ini anak bayi itu bukan manusia. Saya pikir itu anak bayi yang menangis setiap malam itu manusia. Keesokan paginya saya kurang lebih 2 minggu tinggal di situ, saya telusuri jalanan yang ada di sekitar rumah saya. Ternyata saya baru sadar kalau saya itu di situ tinggal sendiri, dan di depan saya TK, saya ada di situ rumah juga. Saya coba bertanya, ternyata ibu itu duluan tinggal dari saya. Saya tanya, Bu, apa ibu tidak pernah melihat sesosok anak bayi atau orang menangis tiap malam? Dia tanya saya, berarti selama ini ibu sudah mendengar ya? Saya bilang iya, saya tadi malam dikasih takut. Memang sebenarnya tiap malam saya dengar suara anak bayi itu menangis, tapi saya tidak pernah ada rasa takut. Tapi kenapa tadi malam betul-betul dia tangisan itu tidak berhenti, malah saya sampai keluar pagar, saya cari di sudut-sudut. Saya tidak sadar kalau itu sebenarnya sudah jam 12 malam. Karena saya pikirannya itu anak tetangga yang lagi sakit ya. Nah, ibu ini kasih tahu saya kalau memang di rumah saya pojokan itu, disitulah tempatnya
orang bilang penjaganya itu anak-anak kecil, tapi kebanyakan anak bayi. Nah, pas pojokan rumah saya itu, dia bilang disitulah memang tempatnya, jalannya di situ memang. Nah, sejak itu rasa ketakutan saya itu makin besar ya, tinggal di rumah situ, karena rumahnya sangat besar sekali. Rumah itu tidak bertingkat tapi sangat besar, dengan bangunan cantik. Tapi yang membuat saya takut itu lilin itu setiap malam yang membuat saya ketakutan, lilin itu. Nah, keesokan harinya saya kedatangan keluarga dari Makassar. Saya ramekanlah rumah itu, jadi kita isi yang letter U sebelah sana, letter U sebelah sini, kita isi semuanya. Nah, yang ternyata yang mendengar lagi ini tante saya yang tidur di kamar sebelah. Dia bilang, kenapa tadi malam kamar saya, karena itu letter U ujung itu pintu kamar pas. Dia bilang, kenapa kamar saya kayak diketok-ketok, terus seakan-akan saya mendengar ada orang yang berbicara, kalau tolong buka pintu itu, menengoklah ke got, ada anak-anak yang jatuh. Dia bilang begitu. Jadi karena spontan saja dia percaya, dia buka pintu malam itu, dia tidak kasih tahu saya. Dia melihat ke bawah, memang dia tetap seperti saya, dia dengar tangisan bayi. Jadi memang tangisan bayi semua yang didengar di depan rumah saya itu. Keesokan paginya tante saya tanya, dia bilang, nak, semalam itu ada yang ketok pintu, tapi saya buka tidak ada orangnya. Tapi saya seakan-akan orang itu berbicara. Dia bilang, tolong keluar, menengoklah ke got sebelah kanan, di situ ada anak-anak terjatuh. Saya tidak sadar kalau kejadian itu malam. Saya pikir, saya tidak ada pemikiran kenapa malam begini ada anak-anak jatuh. Nah, setelah dia kasih tahu saya tanya lagi tetangga yang di sudut. Dia bilang, lain kali Bu kalau dengar suara begitu jangan diikuti Bu, karena itu bukan manusia yang Ibu lihat, itu adalah penjaga di blok sini Bu. Karena kita, apalagi Ibu orang baru, jangan sekali-sekali Ibu mengikuti suara itu, karena suara itu takutnya membawa Ibu ke tempat alam mereka, alam gaib yang mereka ajak Ibu bermain. Karena di sini memang daerah pegunungan yang dibuat perumahan, dan di sini semua perumahannya bagus tapi masih kurang berpenghuni. Nah, yang terakhir meyakinkan saya itu Mbak, saat lolongan anjing, pas kena malam Kamis, lolongan anjing itu sangat kencang bersamaan dengan bayi yang menangis, dengan lolongan anjing yang begitu panjang dan bersamaan dengan anak bayi itu. Jadi saya bilang, apakah ini setan yang memang bersamaan dengan lolongan anjing dengan anak bayi itu. Jadi ini sedikit saya ceritakan pengalaman saya Mbak, waktu saya tinggal di Sulawesi Tenggara ya, sekitar 10-11 tahun yang lalu. Sebuah rumah yang sangat megah dengan berlantai tehel merah, dengan dipenuhi lilin-lilin, suara anak bayi, dan lolongan anjing. Nah, demikianlah cerita saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi cerita singkat dari Mbak Ika. Kemudian Di kediaman kami, tempat tinggal kami saat kami bertugas di Sulawesi Tenggara, daerah Kendari Kota, Kota Kendari. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya yang lebih menarik. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.